Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita memuji Allah. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Qawa'idul Jami'ah ala Kitab Tauhid. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Qawa'idul Jami'ah. Kita sampai pada kaidah yang ke-19. Insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan kepada Al-Qaidatu Al-Ashrun, yaitu kaidah yang ke-20. Kaidah yang ke-20 adalah kullu tariqin yusilu ila syirki fal wajibu saddu. Yaitu semua jalan yang menyampaikan orang kepada kesyirikan wajib untuk ditutup. Semua jalan yang dapat menjerumuskan orang kepada kesyirikan maka harus diputuskan. Jalan ini harus ditutup. Wa hadhihi qa'idatun muhimmatun min qawa'idid din fi jami'i abwabih. Wa khassatan fi babit tauhid alladhi yu'tabaru asluddin. Kaidah ini adalah kaidah yang sangat penting dari kaidah-kaidah agama. Dalam semua bab, dalam semua pembahasan, khususnya di dalam bab tauhid, yang mana tauhid merupakan dasar dari agama itu. Bangunan, kalau ia tidak memiliki dasar, maka ia akan roboh. Begitu juga di dalam kita beragama. Tauhid dasar harus kuat. Keimanan harus tertancap dalam. Benar-benar kokoh. Maka dari itu bangunan tersebut akan menjadi bangunan yang kokoh. Itu dilihat dari dasarnya. Maka tauhid adalah asas ad-din. Ia adalah dasar agama ini. Ketika ia kokoh, ketika ia kuat, akan menjadikan agama seorang menjadi kuat. Begitu juga sebaliknya. Wa faidatu hadhihi al-qa'idah al-muhafazatu 'ala at-tauhid. Faidah dari kaidah ini adalah supaya terjaga tauhid itu. Jangan sampai kita terjatuh kepada larangan Allah yang terbesar, itu kesyirikan kepadanya. Wa adamu fi'lil wasail allati tusilu ila syirk. Dan tidak melakukan semua wasilah-wasilah, semua jalan-jalan yang dapat menyampaikan orang kepada kesyirikan, menjatuhkan seorang kepada kesyirikan. Wa qad naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ba'dil af'ali wal aqwali saddan li babis syirki wa himayatan li janabit tauhid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari sebagian perbuatan atau ucapan. Tujuannya adalah saddan li babis syirk, untuk menutup pintu kesyirikan. Wa himayatan li janabit tauhid, dan sebagai penjaga tauhid. Menjaga dari sisi tauhid.
Di antaranya adalah nahyuhu sallallahu alaihi wasallam 'anis salati fil maqabir. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari salat di kuburan. Kemudian wa nahyuhu sallallahu alaihi wasallam 'anis salati ilal qubur. Begitu juga larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Nabi melarang salat ke kuburan, ke arah kuburan. Wa nahyuhu sallallahu alaihi wasallam 'anil bina'i 'alal qubur. Begitu juga larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun di atas kuburan. Nabi melarang. Wa nahyuhu sallallahu alaihi wasallam 'anid dafni fil buyut. Begitu juga larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari menguburkan seorang di masjid atau di rumah atau di bangunan. Wa nahyuhu sallallahu alaihi wasallam an tajsisil qubur wa zakhrafatiha wal kitabati 'alaiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menghias kubur, membangun di atas kuburan atau menulis kuburan. Wa nahyuhu 'anil dzabhi 'indal qubur wa fil amakin allati yudhbahu fiha li ghairillah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menyembelih di sisi kuburan atau di tempat-tempat yang digunakan oleh seorang untuk menyembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Wa nahyuhu sallallahu alaihi wasallam 'anil julusi 'alal qubur. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari duduk di atas kuburan, meminta kepada isi kubur. Wa nahyuhu sallallahu alaihi wasallam an syaddir rihali ilal qubur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari syaddir rihal, mempersiapkan bekal kendaraan dengan tujuan kuburan. Wa nahyuhu sallallahu alaihi wasallam an ittikhad qabrihi 'idan. Dan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kuburan sebagai hari raya, perayaan. Wa nahyuhu sallallahu alaihi wasallam an at-taswir. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari melukis, menggambar makhluk yang bernyawa atau menggambar orang-orang saleh. Wa nahyuhu sallallahu alaihi wasallam an ba'dil alfadh allati yusafu biha al-makhluq wa fiha musyarakatun lillahi ta'ala fi ar-rububiyyah. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari sebagian lapas-lapas yang mana lapas-lapas ini adalah disifati makhluk, yang mana sifat makhluk itu adalah sebenarnya sifat bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah. Sehingga terjadi kesyirikan di dalam rububiyah. Wa ghairi dzalika minal aqwali wal a'mali allati takunu wasilatan lisyirki. Dan lain sebagainya dari ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang menjadi wasilah kepada kesyirikan. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura." Jangan kalian jadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Wala taj'alu qabri 'idan. Dan jangan juga jadikan kuburan saya sebagai 'id, sebagai hari raya. Wasallu 'alayya, dan bersalawatlah kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Sesungguhnya lah salawat kalian akan sampai kepada saya dimanapun kalian berada. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan isnad yang hasan. Begitu juga hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat,
inna lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idza tamma biha kashafaha faqala wa huwa kadzalik. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakit beliau menutup mukanya, membukanya, dan beliau mengatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara, laknat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahud dan Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Yahdharu ma sana'u. Nabi memberikan peringatan terhadap apa yang mereka perbuat. Walaula dzalika ubriza qabruhu. Kalau bukan karena itu maka ubriza qabruhu, maka akan dinampakkan kuburnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ghaira annahu khusya'an yuttakhadha masjidan. Yang saja Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir akan dijadikan kuburannya sebagai masjid. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian mempersiapkan bekal dan lain sebagainya dalam bepergian illa ila thalathati masajid, kecuali ketiga masjid. Itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidul Aqsa. Hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Begitu juga dari Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabr wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk tajsisul kubur, menghias kubur dan duduk di atasnya dan membangun di atasnya. Begitu juga hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzina yasna'una hadhihi as-suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah yuqalu lahum ahyau ma khalaqtum, atau ahyu ma khalaqtum. Sungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar, melukis makhluk-makhluk bernyawa, mereka akan diadab nanti pada hari kiamat. Kemudian akan dikatakan kepada mereka, hidupkan, berikan nyawa apa yang telah kalian buat. Dan lain sebagainya kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada beberapa catatan. Al-wasailul musilatu lisyirki qad yakunu atharuha qariban wa qad yakunu ba'idan. Kama hasala fi qaumi Nuh. Fal wajibu al-hadaru min kulli wasilatin tafdi ila syirk. Wasilah-wasilah, perantara-perantara yang mengantar orang kepada kesyirikan, bisa jadi pengaruhnya dekat atau pengaruhnya jauh. Artinya sekarang mungkin orang tidak akan tergambar, terbayang orang akan melakukan kesyirikan dengan wasilah-wasilah ini. Tapi nanti pengaruhnya jauh. Orang-orang belakangan yang datang. Begitu juga bisa jadi pengaruhnya dekat. Kama hasala fi qaumi Nuh alaihi salam. Sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Artinya pengaruhnya itu belakang. Awalnya orang membuat gambar orang-orang saleh hanya sekedar kenang-kenangan. Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, dan Nasr itu. Kemudian berkembang lagi, dibuatkan patung. Hanya sekedar untuk kenang-kenangan. Sebagai penyemangat untuk beribadah. Tapi ketika generasi pertama ini tiada, hilang mereka, tujuan awal dibuat itu sudah tidak ada yang memberikan peringatan, ilmu itu dilupakan. Maka apa yang terjadi terhadap kaum Nabi Nuh? Mereka menyembah.
menyembah berhala-berhala tersebut. Karena itulah yang dibisik oleh syaitan. Itulah mereka orang-orang yang disembah oleh nenek moyang kalian. Padahal nenek moyang kalian atau orang-orang terdahulu, nenek moyang mereka tidak menyembah hal tersebut. Tapi itulah dia. Maka dengan sebab demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, fal wajibu hadara min kulli wasilah. Kewajiban adalah harus kita hati-hati dari semua wasilah. Wasilah yang dapat menjatuhkan seorang kepada kesyirikan. Sekarang mungkin pengaruhnya tidak terlalu. Tapi kita tidak tahu generasi yang akan datang terus berganti generasi. Sehingga dikultuskan, sehingga disembah. Sehingga orang-orang datang untuk bersujud, meminta hajat dan kebutuhan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan orang terjatuh kepada kesyirikan. Orang akan beranggap beda. Ini kuburannya kok indah sekali. Ini kuburannya kok dibangun di atasnya gedung yang sangat luar biasa. Ini orang kok dikuburkan di masjid. Ini orang bukan manusia biasa. Ini orang soleh yang sangat luar biasa. Yang bisa kita bertawassul kepadanya supaya memohonkan kita kepada Allah. Mari kita pergi ke kuburannya. Kita meminta kepadanya hajat dan kebutuhan kita. Itulah dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Terus pelan-pelan. Setan itu pelan-pelan. Bagaimana manusia terjatuh kepada kesyirikan. Mimma ubtuliya bihi ba'dul muslimina taswiruhu li'a'malihi as-salihah wa tawassu'uhu fi dhalik wa hadha min abwab dukhul ar-riya'i 'ala al-insan fal hadara min hadha al-fi'l wal yahris al-muslimu 'ala tahqiq al-ikhlas fi a'malihi. Di antara hal yang menguji sebagian kaum muslimin, banyak dari kita yang menggambar perbuatan-perbuatan saleh dan terlalu melebar dalam hal tersebut. Terlalu luas. Yang dikhawatirkan adalah apa yang dilakukan ini akan membuka pintu akan masuknya riya ke dalam manusia. Dia sedang tawaf di Ka'bah, dipoto, disebar ke sana kemari. Dia sedang membaca Al-Quran, disebar ke sana kemari. Dia sedang mengaji, disebar ke sana kemari. Dia sedang salat malam, disebar ke sana kemari. Terlalu luas. Tidak hanya sekedar hajat. Tidak hanya sekedar kebutuhan. Tapi sudah terlalu melebar. Sehingga apa? Sehingga tanpa sadar masuk ke dalam hatinya riya. Menginginkan pujian. Mencari supaya banyak orang yang melike, suka dengan apa yang dilakukan. Seperti itulah tipu daya syaitan. Tanpa sadar kita telah menghapus sendiri amal ketaatan yang kita lakukan. Amal saleh pada hukum asalnya adalah apa? Kita sembunyikan. Ketaatan-ketaatan kita berusaha tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kecuali memang amal-amal yang kita diperintahkan untuk menampakkannya. Misalnya kita ingin berzakat, supaya orang-orang kaya lain juga berzakat. In tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara. Jika engkau tampakkan, maka itu bagus. Atau sholat berjamaah adalah perkara yang ditampakkan. Tapi kalau perkara tersebut adalah perkara yang tidak harus ditampakkan, cukuplah antara diri kita dengan Allah yang tahu, maka itu lebih baik. Lebih banyak dari manusia yang mereka terlalu luas dalam perkara ini. Terlalu jauh apa yang mereka lakukan. Fal hadara min hadzal fi'l. Maka hati-hatilah kita. Jauhkan diri kita dari perbuatan ini. Sehingga seorang muslim harus antusias atau semangat untuk benar-benar merealisasikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam amal ini.
Wa qad yaqulu qail, bisa saja orang mengatakan, qad yakunul maqsudu min dzalika hathun nasi ala fi'lil khairi wa nashrihi wa hadha amrun matlub. Atau bisa jadi orang mengatakan, bisa jadi tujuannya adalah untuk menganjurkan, memotivasi manusia untuk melakukan kebaikan dan menyebarkan kebaikan. Ini adalah perkara yang diperintahkan. Jawabannya adalah annahu hunaka turuqan katsirah. Di sana banyak cara untuk kita menyebarkan kebaikan, memotivasi manusia untuk melakukan kebaikan. Tidak mesti harus dengan menggambar diri, menampakkan apa yang kita lakukan kepada orang lain. Keselamatan itu para jamaah yang dirahmati Allah, la ya'diluha syai', tidak ada yang sebanding. Saking tingginya nilai sebuah keselamatan ini. Kalau ini kita ingin menyampaikan kepada manusia tentang hukum sesuatu, ada hajat dan kebutuhan, sebagaimana yang sekarang tersebarnya kajian, tersebarnya ceramah-ceramah atau pembahasan-pembahasan ilmiah, sebarkan supaya orang tahu. Kalau untuk amal yang mestinya kita sembunyikan untuk menjaga keikhlasan, maka tidak perlu harus disebarkan. Wa qad yaqulu qail, atau bisa jadi orang mengatakan, alaysa fit tahdhiri min dzalika ittihamun linniyat? Bukankah ketika kita memberikan peringatan kepada manusia supaya tidak terlalu melebar dalam perkara ini, menyebarkan amal-amal salehnya, kita menuduh akan perkara niat orang? Menuduh orang tidak ikhlas? Tidak demikian. Bal fi dzalika hifdzun linniyat. Akan tetapi kita sampaikan seperti ini supaya terjaga niat ini. Wa qat'un li habali syaitan, dan kita ingin memutus tali-tali syaitan. Wa adamu ittiba'i khatawatihi, supaya kita tidak mengikuti khutuwatihi, yaitu mengikuti langkah-langkah syaitan. Kita memberikan peringatan supaya kita berusaha ikhlas. Kita jaga hati kita jaga amal kita sembunyikan amal ketaatan kita jauhkan diri kita dari mencari pujian manusia. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang intinya adalah mari kita berusaha menutup semua jalan, semua celah yang dapat menjatuhkan manusia baik kepada syirik besar maupun kepada syirik kecil. Waffaqana Allahu jami'an lil ilmi nafi' wal amali salih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua kepada ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan. Kita dapat melakukan amal saleh. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.